Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Salam olahraga. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Muhammad Bahtiar Sidik, mahasiswa PLP Universitas Negeri Semarang yang kebetulan mengampu mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada pertemuan di minggu kedua kita kali ini, saya akan mempresentasikan hasil video pembelajaran yang telah saya buat. Hal ini dilakukan untuk mengganti media pembelajaran dari yang sebelumnya adalah kita mengadakan kelas melalui Zoom meeting. Di minggu kedua ini saya ganti menjadi video pembelajaran. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah agar kalian tidak jenuh, agar kalian tidak bosan, dan tentunya kalau kita menggunakan Zoom itu kan pesertanya terbatas. Jadi saya berinisiatif untuk membuatkan video guna membuat kalian dapat mengulang video yang telah saya buat ini mengenai materi pembahasan yang kedua, yakni bola voli. Setelah 2 minggu yang lalu kalian sudah membahas mengenai sejarah permainan bola voli bersama Pak Rido. Di pertemuan kali ini saya juga akan membahas mengenai permainan bola voli, akan tetapi dengan submateri yang berbeda, yaitu pada pembelajaran pagi hari ini saya akan membahas mengenai passing dalam bola voli. Dalam permainan bola voli terdapat 2 jenis passing. Apa itu? Ya, tepat sekali, yaitu passing bawah dan passing atas. Perlu digarisbawahi bahwa dalam permainan bola voli, passing ini juga tak kalah pentingnya dengan smash, block, maupun service. Karena pada dasarnya passing adalah langkah awal kita untuk membuat serangan. Dalam permainan bola voli, seseorang yang memiliki passing yang bagus, passing yang akurat dibandingkan teman-temannya, maka biasanya dia bertugas menjadi seorang tosher atau pembangun serangan. Tosher kalau diistilahkan dalam sepak bola itu bisa diartikan sebagai gelandang, pengatur serangan, atau playmaker. Kalau di bola basket bisa diposisikan sebagai point guard atau playmaker juga, yaitu seseorang yang bertugas mengatur serangan dengan memiliki passing-passing yang bagus dan akurat tentunya. Lanjut mengenai materi passing dalam bola voli. Kali ini yang pertama kali akan saya bahas yaitu passing bawah. Tahapan pembelajaran pada passing bawah ini meliputi 3 gerakan. Yang pertama ada persiapan, dilakukan dengan cara berdiri dengan kaki dibuka selebar bahu, ya. Lalu kedua lutut direndahkan hingga berat badan tertumpu pada kedua ujung kaki di bagian depan. Artinya pada saat kita melakukan persiapan passing bawah, itu kaki kita harus dibuka terlebih dahulu selebar bahu. Kemudian kedua lutut kita rendahkan hingga berat badan tertumpu pada kedua ujung kaki di bagian depan. Artinya perpindahan berat badan yang tadinya di upper body kalian berubah menjadi di kedua ujung kaki kalian. Lalu rapatkan dan luruskan kedua lengan di depan badan hingga kedua ibu jari sejajar. Ya, seperti ini bisa juga. Kedua ibu jari yang sejajar dan pandangan ke arah datangnya bola. Yang menjadi fokus ya dalam melaksanakan passing bawah ini adalah bahwa kita harus tetap fokus, selalu fokus ke arah datangnya bola. Karena apabila kita tidak fokus, kita melinger sedikit, itu bisa saja bola tidak tepat mengenai tangan kita. Jadi nanti hasilnya passing akan tidak akurat seperti itu.
Selanjutnya pada langkah yang kedua yaitu ada gerakan inti. Caranya yaitu dorongkan kedua lengan ke arah datangnya bola bersamaan kedua lutut dan pinggul naik serta tumit terangkat dari lantai. Setelah tadi pada tahap persiapan itu hanya kedua lutut ya yang menjadi poin utama. Kalau di gerakan inti ada gerakan tubuh lain yang ikut bergerak, yaitu pinggul naik serta tumit yang terangkat. Lalu usahakan arah datangnya bola tepat di tengah-tengah badan. Perkenaan bola tepat pada pergelangan tangan. Artinya sebelum kalian hendak memukul bola yang datang ke arah kita, itu kalian harus udah siap-siap untuk merapatkan kedua ibu jari tangan untuk kemudian memukulnya, yaitu dengan cara perkenaan bola itu tepat pada pergelangan tangan. Nah, di sela-sela ini terakhirnya seperti ini. Nanti akan saya tayangkan video saya melaksanakan passing bawah dan passing atas secara individu maupun secara berpasangan dengan teman. Lalu pada tahapan yang terakhir yaitu ada tahapan akhir gerakan atau gerakan lanjutan, yaitu tumit terangkat dari lantai, pinggul dan lutut naik serta kedua lengan lurus. Pandangan mengikuti arah gerakan bola, dan gerakan ini merupakan gerak dasar atau fundamental dari gerak mendorong. Setelah kita melewati tahap persiapan dan gerakan, kemudian ada gerakan yang paling penting dan menggambarkan apakah persiapan kalian dan gerakan inti kalian benar, itu ada di gerakan akhir atau gerakan lanjutan. Caranya yaitu tumit kita harus terangkat. Jadi setelah kita sudah melakukan pukulan pada bola, maka tumit kita harus terangkat. Artinya kita harus sedikit jinjit. Lalu pinggul dan lutut naik. Ya, sudah dibahas di poin yang kedua, yaitu pinggul dan lutut naik serta kedua lengan lurus. Artinya lurus seperti ini, tidak boleh bengkok ataupun menyamping seperti ini, harus lurus. Lalu pandangan mengikuti arah gerakan bola. Ya, tetap fokus kepada bola. Pasti hasil passing akan bagus. Lanjut ada passing atas. Tahapan pembelajaran pada passing atas ini juga ada 3, yakni ada tahapan persiapan, gerakan inti, dan akhir gerakan atau gerakan lanjutan. Cara yang pertama yaitu ada tahap persiapan. Kita berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Ya, sama seperti passing bawah, ketika kita hendak melakukan gerakan passing atas, juga kedua kaki kita yang pertama adalah harus dibuka selebar bahu. Selanjutnya kedua lutut direndahkan hingga berat badan bertumpu pada ujung kaki bagian depan. Hampir sama seperti yang passing bawah. Bahwa selanjutnya setelah kita sudah melebarkan kedua bahu, maka kedua lutut kita rendahkan. Hingga berat badan bertumpu pada ujung kaki. Lalu selanjutnya ada posisi lengan di depan badan dengan kedua telapak tangan dan jari-jari renggang sehingga membentuk seperti mangkuk di depan atas muka atau wajah. Jadi kalau pada passing bawah itu lengan harus lurus ke depan, kalau dalam passing atas ini tangan ke atas kan dengan membuka seperti bentuk mangkuk. Nah, seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini. Lalu selanjutnya ada gerakan inti, yaitu dorongkan kedua lengan ke arah datangnya bola bersamaan kedua lutut dan pinggul naik serta tumit yang terangkat. Pada gerakan inti ini, hal yang paling penting dilakukan
Yang pertama adalah kita harus mendorongkan kedua lengan ke arah datangnya bola bersamaan dengan kedua lutut dan pinggul naik serta tumit yang terangkat. Jadi pada saat kita hendak melaksanakan passing atas, maka sebelum bola sampai ke kita, itu kita harus sudah siap untuk ready position namanya. Bisa diistilahkan sebagai ready position atau posisi siap. Kita harus sudah siap untuk mengira-ngira apakah bola ini tepat bila kita menggunakan passing atas atau menggunakan passing bawah. Kita harus sudah mengerti. Selanjutnya, usahakan arah datangnya bola tepat di tengah-tengah atas wajah. Nah, poin yang kedua ini sama seperti poin yang pertama, bahwa kefokusan menjadi kunci untuk melakukan passing, baik passing bawah maupun passing atas. Apabila kita tidak fokus, maka bisa saja bola terkena wajah kita. Dan hal itu tentunya selain membuat sakit, itu tentunya membuat kita malu juga. Dan yang terakhir yaitu perkenaan bola yang baik adalah tepat mengenai ujung jari-jari tangan. Jadi perkenaan bola yang baik pada saat melakukan passing atas itu terkena jari-jari tangan, bukan di sela jari-jari tangan. Itu malah terkenanya ke muka kita. Lalu selanjutnya yaitu akhir gerakan atau gerakan lanjutan. Pada akhir gerakan ini, tahapan pembelajaran yang dilakukan adalah tumit terangkat dari lantai. Sama seperti passing bawah, bahwa gerakan akhirnya itu kita jinjit sedikit, lalu pinggul dan lutut naik, serta kedua lengan lurus. Pinggul dan lutut berarti lower body ya, atau bagian bawah tubuh kita itu ikut naik, serta kedua lengan yang lurus. Lengan yang lurus tidak boleh ditekuk ataupun sedikit seperti ini, harus lurus. Pandangan mengikuti arah gerakan bola. Ya, sama seperti poin yang kedua, bahwa fokus menjadi kunci. Lalu yang terakhir adalah gerakan ini merupakan gerak dasar atau fundamental dari gerakan mendorong. Dan ini merupakan contoh video cara melakukan passing bawah dan passing atas dalam permainan bola voli. Di video pertama ini yaitu saya melakukan passing bawah secara individu dengan cara melakukan passing bawah dan memantulkan bola ke atas dengan posisi yang sudah saya jelaskan di PowerPoint tadi. Nah, begitu. Lalu selanjutnya ada passing bawah yang dilakukan secara berpasangan dengan teman kalian. Kalian bisa meminta tolong ke teman atau tetangga kalian untuk ikut mempraktikkan passing bawah. Nah, ini usahakan biar bola tidak jatuh. Kalau misalkan sekiranya bola atas, bisa kalian gunakan dengan menggunakan passing atas. Akan tetapi sebisa mungkin tetap menggunakan passing bawah. Lanjut, ada passing atas yang dilakukan secara individu. Kalian bisa melakukannya seperti yang tertera pada video. Ya, usahakan bola jangan sampai jatuh. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir ada passing atas yang dilakukan secara berpasangan. Kalian bisa meminta tolong ke teman, tetangga atau saudara kalian untuk ikut memperagakan passing atas. Nah, seperti itu. Usahakan biar jatuhnya bola itu tepat di atas wajah teman kalian. Nah, seperti itu. Kalau misalkan sekiranya bola yang nyampe itu di bawah, boleh menggunakan passing bawah. Akan tetapi jangan terlalu sering, karena di video yang ini fokusnya adalah melatih passing atas kalian. Begitu
nanti kalian bisa mempraktikannya di rumah. Terima kasih. Selanjutnya seperti biasa ada sebuah quotes. Kalian tentu banyak yang sudah tahu beliau, bahwa menurut Pak Mahatma Gandhi, kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras adalah kemenangan yang hakiki. Jadi kita ketika hendak melaksanakan sesuatu, melaksanakan segala kegiatan atau aktivitas, maka kita harus berusaha terlebih dahulu. Kita harus berusaha tanpa melihat hasil terlebih dahulu. Kita harus mencobanya terlebih dahulu, mencoba tapi dengan pertimbangan dan dengan cara yang benar ya, dengan dorongan dan dengan cara yang benar, tanpa memperdulikan sebuah hasil. Karena apa? Karena usaha dengan keras, usaha yang keras, usaha yang gigih merupakan kemenangan yang hakiki, merupakan kemenangan yang sesungguhnya, merupakan kemenangan yang abadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan setelah ini ada tugas buat kalian. Jadi ada tugas buat kalian. Yang pertama yaitu kalian akan saya berikan link Google Form. Kemudian kalian mengerjakan pilihan ganda yang telah saya buat untuk presensi kehadiran kalian di Senin hari ini. Kemudian tugas yang kedua, untuk yang presensi, batas akhir pengumpulan Google Form-nya adalah pukul 3 seperti biasanya, pukul 3 sore. Lalu selanjutnya adalah tugas yang kedua. Tugas yang kedua, kalian diminta untuk membuat video praktik passing bawah dan passing atas secara individu dan secara berpasangan. Kalian bebas untuk melakukannya dengan siapa saja, entah itu teman, entah itu saudara, atau bapak, ibu, kakak, adik juga boleh. Dan batas akhir pengumpulan video praktik passing bawah dan passing atas adalah di hari Minggu yang akan datang pukul 23.59. Ya, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Nanti video praktik passing bawah dan passing atas bisa kalian kirim ke WA group atau ke WA pribadi saya. Dan untuk durasi waktunya maksimal itu 1 menit. Jadi tiap gerakannya bisa 15 detik ya maksimalnya. Seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.